Silakan duduk, shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, judul dari perikop yang kita baca adalah permulaan penderitaan. Ya, permulaan penderitaan. Dan kalau kita perhatikan, banyak kejutan demi kejutan akan terjadi. Tetapi Yesus kembali mengingatkan, ini baru permulaan. Bayangkan ketika sudah berbicara tentang kelaparan, perang, gempa bumi, penyesatan, penyiksaan bahkan. Dan Yesus masih mengatakan ini baru permulaan. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab Injil Lukas, maka kita tahu bahwa penderitaan ini ada beberapa tahap. Juga kedatangan Yesus terjadi 2 kali. Ya. Kedatangan Yesus terjadi 2 kali. Yang pertama, Yesus datang untuk menjemput umatnya dan dia ada di atas awan. Ya, kita mengalami pengangkatan. Kemudian kitab Lukas mengatakan begini, sampai genap zaman bangsa-bangsa. Ya, artinya bahwa Injil kerajaan ini diberitakan, banyak orang bertobat dan mereka mengalami pengangkatan. Ya. Baru setelah itu waktu pengangkatan ini ada cerita yang mengatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ya, ada 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Jadi itu terjadi dalam sekejap. Ini pengangkatan atau kedatangan Yesus yang pertama kali. Tetapi setelah itu tibalah kembali zaman Israel dibuka kembali. Ya. Zaman Israel itu dibuka lagi. Jadi ketika Yesus atau hari Pentakosta itu, Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, di mana bangsa-bangsa atau bangsa Yahudi tidak mau terima, maka Paulus katakan, aku diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di sini bangsa-bangsa lain mulai menerima Injil. Sementara bangsa Yahudi tetap dengan agamanya, agama Yahudi. Tetapi ketika bangsa-bangsa lain ini kemudian diangkat, barulah bangsa Yahudi zamannya, waktunya dibuka kembali.
Di sini nanti bangsa Yahudi akan mengalami pertobatan dan menerima keselamatan. Baru setelah itu Yesus akan datang lagi dan Alkitab mengatakan mereka melihat kedatangan Yesus anak manusia itu, mereka melihat anak manusia yang mereka tikam, ya. Jadi di sini kedatangan Yesus kelihatan, ya. Jadi ada dua kali Yesus datang, jadi jangan heran. Alkitab tidak bertentangan, ya, ada dua tahap. Nah, yang kita mau perhatikan sekarang permulaan penderitaan. Berarti ini masih zamannya bangsa-bangsa, zaman kita. Yahudi masih tetap seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ada waktu-waktu yang harus kita luangkan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan sendirian dengan Tuhan. Ya, setiap kita harus mempunyai waktu ini. Sendirian dengan Tuhan. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bahwa masa depan itu menarik bagi semua orang. Oleh karena itu banyak orang kemudian datang ke dukun untuk diramal. Supaya tahu nasib masa depannya. Ya. Sekarang gereja yang laku adalah hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Supaya bisa meramalkan masa depan dari mereka yang minta dinubuatin. Ya, mirip-mirip, ya, sehingga akhirnya akan diberi nubuatan-nubuatan palsu karena maksa sih, seakan-akan orang tidak ada Tuhan, tidak ngomong, dipaksa ngomong, salah siapa? Nah kan, akhirnya banyak nubuatan yang tidak terjadi, ya, karena memang bukan dari Tuhan. Tetapi pada intinya para murid dan kita semua itu tertarik apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Bagaimana nasib anak-anakku di masa depan. Kan? Bagaimana nasib pekerjaanku di masa depan. Dan semuanya tentang masa depan itu menjadi pembicaraan menarik. Tetapi para murid di sini mengkhususkan diri tentang bagaimana kerajaan Allah itu akan datang. Bagaimana kedatangan Yesus itu akan terjadi dan kesudahan zaman. Dan Yesus tidak berikan waktu, tetapi tanda-tandanya saja, ciri-cirinya. Perhatikan zaman. Kalau ini terjadi, kalau ini mulai terjadi, maka siap-siap. Aku akan datang, sebenarnya itu, ya. Jadi Yesus memberikan beberapa tanda di sini. Yang pertama adalah penyesatan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, berarti akan ada penyesatan. Sebab banyak orang akan datang, banyak penyesat. Ayat 11 mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, nabi palsunya banyak, penyesatannya sering, dan orang yang disesatkan banyak. Tentunya kalau penyesatnya banyak, yang disesatkan lebih banyak lagi. Ya kan, daripada penyesatnya. Penyesatnya banyak, yang disesatkan pasti lebih banyak daripada penyesatnya. Ya. Dan oleh karena itu hati-hati. Yesus dikatakan di sini waspada, hati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka memakai namaku dikatakan, tetap mengajarkan nama Yesus, tetapi sudah dibelokkan ajarannya. Ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan banyak sekali penyesatan, banyak. Sampai-sampai
orang yang bertitel doktor, bahkan juga pantas untuk disebut profesor teologia, mengatakan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa di surga. Seseorang lagi yang terkenal sebagai hamba Tuhan yang bahkan rela menderita sampai ke pelosok-pelosok. Tetapi pada akhirnya juga mengajarkan begini. Pokok kalau kita tidak berdoa menyebut nama Yahweh, pasti masuk neraka. Nah, kan? Tetapi kalau Anda perhatikan, Anda akan sukar loh untuk menentukan ini penyesatan atau enggak. Kenapa? Orangnya baik. Orangnya memakai banyak hartanya untuk menyekolahkan orang-orang, anak-anak yang tidak mampu sekolah, bahkan sampai kuliah. Sehingga kita akan kebingungan kalau memang kita tidak sungguh-sungguh. Seperti tadi pagi belajar dan merenungkan firman Tuhan sendiri. Ya. Kita akan tertipu, kita akan tersesat. Ingat di sini bahwa banyak orang, ayat 10 mengatakan banyak orang akan murtad. Ayat 11 mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Penyesatan. Penyesatan itu terjadi di awal daripada semuanya. Ya. Bayangkan kalau kita sudah tersesat berarti iman kita tidak murni berdasarkan Injil. Ya. Maka pada waktu perang, pada waktu kelaparan, pada waktu wabah penyakit datang, hancur kita menghadapi itu semua. Kenapa? Karena iman kita sudah tidak benar lagi. Tetapi kalau iman kita benar, menghadapi tanda-tanda yang lain kita akan kuat. Tetapi kalau yang awal saja soal pengajaran yang akan menentukan arah hidup kita, itu sudah disesatkan, fondasi iman kita sudah dihancurkan, maka kita tidak akan siap menghadapi kejadian-kejadian yang lain. Perang, penyakit, gempa bumi dan sebagainya. Ya, apalagi penyiksaan. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya pengajaran yang sehat ini. Mari kita lihat sebentar di dalam kitab 2 Yohanes. 2 Yohanes ayat yang keempat mulai. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Jadi salah satu penyesat Anda sudah tahu pasti. Ya. Bahwa yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, firman, Allah yang menjadi manusia, itu pasti penyesat. Itu gampang, sudah. Dan kita tahu dari beberapa agama yang jelas-jelas menentang hal ini, kita tahu. Ya, jadi itu adalah penyesat. Di sini dikatakan itu adalah si penyesat dan antikristus yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Pasti antikristus, pasti penyesat. Nah,
Dan ini banyak dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena itu nanti juga tentang permulaan penderitaan, ayat 14 kita membaca bahwa Injil Kerajaan juga harus diberitakan ke seluruh bangsa. Ya. Kalau enggak, lebih banyak dong yang disesatkan daripada yang menerima keselamatan. Padahal rencana Tuhan adalah semua manusia itu diselamatkan. Ingat, semua rencana, semua manusia itu direncanakan Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi kalau tidak ada yang mau bergerak untuk memberitakan, ya kita akan kalah dengan si penyesat. Si penyesat soalnya rajin, ya, rajin. Banyak penyesatan terjadi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus dan Lucifer itu sesaudara. Ini penyesatan juga, ya. Jadi banyak ajaran yang aneh-aneh yang menurut kita, orang yang sudah hidup dalam kebenaran mengatakan begini, kok bisa ya sesat, kok bisa percaya? Karena mereka tidak memiliki roh kebenaran. Sehingga ketika menerima pengajaran sesat, mereka menerimanya. Tapi kalau kita mempunyai roh kebenaran di dalam diri kita, maka kita mengatakan mustahil untuk bisa percaya ajaran sesat itu. Tetapi saya tekankan, tapi kenyataannya betapa banyaknya orang yang percaya pada penyesatan ini. Ya. Nah, kembali ajaran yang benar di sini dikatakan bahwa ajaran yang berfokus pada kasih. Bukan perintah baru dikatakan, perintah lama. Itu ajaran tentang kasih. Ingat bahwa dari awal Tuhan yang sudah berkorban, Tuhan yang sudah berkarya. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, bukankah Tuhan yang berinisiatif untuk memotong seekor domba dan mengambil kulitnya? Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dari awal Tuhan yang berkarya, bukan manusia. Bahkan ketika Adam berinisiatif, itu dipandang salah oleh Tuhan. Ya kan? Ketika mereka menutupi auratnya dengan daun, maka dipandang tidak layak oleh Tuhan dan Tuhan memotong seekor domba. Ya. Dari awal Tuhan sudah berkarya. Dan sekarang kita juga melihat bahwa karena karya Tuhan, Yesus menanggung semua dosa kita di atas kayu salib, maka kita diampuni dan dibenarkan. Adalah karya Tuhan. Bahwa ajaran kekristenan adalah kasih Allah yang kita terima. Karena kasih Allah ini kita diselamatkan. Karena kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah ini, sehingga kita juga mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kita dikasihi dengan kasih yang begitu besar, maka kita dengan inisiatif sendiri, dengan sukarela, kita juga mampu untuk melakukan semua perintah-perintah Allah. Ya. Bukan melakukan perintah Allah supaya semakin dikasihi oleh Allah. Bukan. Bukan. Karena kita tahu bahwa semakin kita melakukan firman Tuhan, ya semakin kita berusaha melakukan firman Tuhan, bolehlah kita katakan begini. 3 bulan berhasil, semuanya kita lakukan. Kemudian 1 kali gagal. Ya, itu bingung loh. Ya, bingung. Bagi yang biasa melakukan firman Tuhan akan ngerti. Bagi yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, maka tidak akan mengerti apa yang saya katakan. Kemudian kita minta ampun. Kita minta ampun dan lega. Kita lakukan lagi firman Tuhan. Oh, berhasil.
2 bulan berhasil, tiba-tiba kita melakukan dosa lagi. Dan kita tertuduh lagi. Kita sedih, kita sumpah, kita stres. Dan datang lagi kepada Tuhan, minta ampun. Dan semakin kita berusaha untuk melakukan yang benar ini, perintah Tuhan, kita semakin sadar bahwa diri kita orang berdosa. Semakin sadar bahwa kita itu orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan. Tetapi ketika kita kembali kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita semakin sadar bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menerima kasih yang begitu besar ini, maka dengan mudah kita itu digerakkan oleh kasih yang kita terima ini untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Karena kasih kita melakukan perintah Tuhan. Bukan kita melakukan perintah Tuhan supaya dikasihi Tuhan. Karena sebelum kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati bagi kita. Ya. Nah, kembali kepada pengajaran kita di sini. Lihat di sini bahwa bahkan zaman Yohanes saja, zaman para rasul, penyesatan sudah terjadi. Dan bahkan jemaat yang dipimpin oleh seorang yang disebut ibu ini. Ya. Yohanes katakan, dia bersuka cita bahwa separuh itu anak buah atau jemaat yang dipimpin oleh ibu ini hidup dalam kebenaran, separuh. Berarti penyesatan itu dari awal itu tidak bisa diremehkan. Bayangkan kalau zaman dulu saja penyesatan bisa membawa separuh umat Tuhan itu meninggalkan iman. Bagaimana dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang? Yang jelas-jelas Yesus katakan waspadalah. Sebab banyak penyesat, bukan hanya banyak penyesat, bahkan banyak nabi yang akan menyesatkan. Loh, kalau hanya seorang penyesat biasa saja kan gampang. Tetapi ini nabi loh yang akan menyesatkan. Nabi yang akan menyesatkan. Artinya dia adalah dulunya seorang nabi yang benar dengan hati yang murni, sekarang menjadi kemungkinan nabi yang mata duitan. Ini yang akan menyesatkan. Atau nabi yang apalah, nabi yang lain-lainnya. Pokoknya nabi yang akan menyesatkan juga. Di dalam suratan-suratan yang lain juga bukan hanya seorang nabi. Bahkan guru-guru juga akan menyesatkan. Sehingga bayangkan bahwa jemaat biasa kemudian saling berdebat dengan seorang nabi, dengan seorang guru. Jelas-jelaslah kalau secara logikanya pasti mereka akan disesatkan. Oleh karena itu kita sungguh harus meluangkan banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga berdasarkan pewahyuan ini, perhatikan, kalau kita mendapatkan pewahyuan kebenaran firman Tuhan, maka dengan segala macam logika kita tidak akan bisa digoyahkan. Kenapa? Levelnya jauh lebih tinggi. Roh dan jiwa. Ya, roh, hati dan pikiran beda. Jadi kalau mereka mau menyesatkan kita, mereka bergerak di pikiran, di jiwa. Sedangkan kita sudah bergerak di dalam pewahyuan, yaitu bicara tentang hati, tentang roh. Otomatis mereka tidak akan bisa menggoyahkan kita. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam roh kita, ke dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu kan seringkali kita kemudian mendapatkan begini. Pokoknya aku percaya. Ya, walaupun tidak bisa berdebat, pokoknya aku percaya. Nah, itu sudah hati, masalah hati. Ya. Nah, mari kita lihat kembali.
Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Lihat bahwa fokus penyesatan itu adalah Yesus. Ya. Bahwa Yesus bukan Allah. Yesus tidak sederajat dengan Allah Bapa. Yesus adalah saudara Lucifer. Yesus hanyalah salah satu malaikat. Yesus adalah manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Masalah penyesatan itu fokusnya adalah Yesus. Ya. Yang diserang ke Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Sehingga ini yang harus diserang. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Dan ini adalah Yohanes. Apa yang kami kerjakan, apa yang Yohanes beritakan kepada jemaat sehingga mereka diselamatkan, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Yang diberitakan tentang kasih karunia. Jangan sampai kamu kehilangan semua yang telah kami kerjakan itu. Memberikan pengajaran soal kasih Allah. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Perhatikan kembali ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Seringkali saya tekankan kan, ketika kita lahir baru, kita menjadi orang percaya, kita dibenarkan. Dan sewaktu-waktu kita berbuat dosa, dan bahkan setelah Anda berbuat dosa Anda langsung mati, ini jadi perdebatan di sekolah Alkitab. Dan tidak ada jawaban sampai saya lulus sekolah Alkitab. Tidak tahu sekarang. Ya. Kalau orang Kristen berbuat dosa kemudian mati, masuk mana? Ada yang mengatakan tetap masuk surga. Ada yang mengatakan tidak bisa orang berdosa kok masuk surga. Pasti masuk ke neraka. Itu rame. Bahkan gurunya pun akhirnya bingung juga. Ya. Ya. Karena semuanya pakai data. Tetapi ingat, saya kembali tekankan. Ketika kita lahir baru, yang dilahirkan baru adalah roh kita. Yang diselamatkan roh kita. Sehingga keselamatan roh ini tidak akan pernah berubah. Ya. Anda tetap akan diselamatkan, Anda akan masuk surga. Ya. Kalau kurang jelas nanti kita bicara lagi. Ya, karena ini sudah berulang-ulang saya jelaskan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita terus-menerus berbuat dosa, maka kita terbuka kepada serangan dari roh-roh jahat. Anda bisa bayangkan ketika Anda sering berbuat dosa, setan akan berbicara kepada kita, menuduh kita sehingga kita mulai goyang. Sungguh-sungguh kan kau diselamatkan. Kalau engkau diselamatkan, memang diselamatkan. Kenapa engkau masih sering berbuat dosa? Kenapa sering berjatuh dalam dosa? Lama-lama kan kita akan bingung. Ketika kita berbuat dosa, pintu terbuka bagi serangan roh jahat. Mungkin roh jahat akan buat kita bangkrut. Mungkin setan akan buat kita sakit. Sehingga ketika pintu ini tidak ditutup lagi, tetap terbuka, maka sakit kita tidak sembuh-sembuh. Maka kebangkrutan kita terus menerus. Sedangkan sementara itu kita mendengar Allah menyembuhkan, Allah memberkati. Tapi kok tidak terjadi? Sehingga ketika kita mendengar firman yang seperti ini dan kenyataannya berbeda dari yang kita alami, bukankah pikiran kita, iman kita menjadi goyah? Sehingga pada akhirnya ini yang akan terjadi. Yang melangkah keluar. Jadi bukan kita dibuang loh oleh Tuhan. Tapi kita sendiri yang kecewa dan meninggalkan Tuhan.
ini bahayanya. Ketika kita terus berbuat dosa, pintu terbuka, setan menyerang. Sehingga pada akhirnya antara firman yang kita terima dan kenyataan yang kita alami tidak sesuai. Sehingga kita bingung dan pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan keluar dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah lagi. Kita sendiri yang keluar. Kita sendiri yang mengusir Allah, bukan Allah yang mengusir kita. Ya. Pak Yusa, tapi kan Adam diusir oleh Tuhan. Oh, itu perhatikan, itu demi kebaikan Adam dan keturunannya. Bayangkan Adam sudah jatuh dalam dosa dan kenapa dia diusir? Supaya tidak mengambil pohon kehidupan dan Adam akan kekal. Kekal sebagai orang berdosa. Anda bisa bayangkan Hitler tidak bisa mati? Betapa mengerikannya dunia. Mengapa Sodom dan Gomora harus dimusnahkan? Karena mereka sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Ya. Maka harus dimusnahkan supaya dosa tidak menjalar. Bayangkan kalau ada orang yang hidup di dalam dosa tapi tidak bisa mati. Ya. Bahkan ketika Kain membunuh Habil, Kain takut awalnya. Tuhan, nanti orang akan membunuh aku. Dan ini pembunuh loh. Tuhan katakan tidak mungkin. Aku memberi tanda kepadamu dan orang yang melihat tanda itu tidak akan membunuh engkau. Bayangkan kasih Allah yang seperti ini. Dan kalau Anda baca, Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan Kain. Kain meninggalkan hadirat Tuhan dan tinggal di Nob. Nob artinya berkeliling-keliling. Artinya hidup dengan usahanya sendiri tidak jelas. Ya. Itu kebenaran tentang kasih Allah. Bahwa Allah tidak pernah membuang kita. Allah mengasihi kita. Sidang jemaat yang mempunyai anak pasti tahu. Mau seberapa sering, mau tiap hari anak kita melanggar. Ada pelanggaran yang dilakukan, kita tidak akan mengatakan, sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun papi sudah biarkan kamu. Sekarang papi pecat kamu jadi anak papi. Tidak ada kan? Kalau kita yang manusia saja seperti ini sayang kepada anaknya. Bisa bayangkan hati Bapak di surga. Bisa bayangkan. Tetapi ingat ketika kita berdosa, kita membuka pintu bagi serangan roh jahat yang akan membuat kita menderita. Dan pada akhirnya akan menggoyahkan iman kita. Firman yang kita terima dan kenyataan yang kita alami kok berbeda. Sehingga dengan sukarela, dengan kemauan kita sendiri. Bukan Allah yang membuang kita yang membuang Allah. Kita yang meninggalkan Allah. Ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran tentang kasih karunia, ia memiliki bapa maupun anak. Ya, jadi kita sungguh harus tetap bertahan tinggal di dalam ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Kita sungguh-sungguh harus sampai dalam taraf seperti tadi pagi, suka merenungkan firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Sungguh film yang saya lihat itu menjadi berkat. Ya, dan seperti tadi pagi saya katakan, kalau polisi menyelidiki sesuatu hanya pasang foto di garis, dihubungkan tiap hari dilihat, tiap saat dilihat, ada sesuatu yang muncul. Ya, ada sesuatu yang muncul.
Oh iya, hubungannya ini dengan ini. Oh iya, ini sering ke sini, ini yang sering dilewati. Nah, muncul ketika kita terus melihat firman Tuhan. Melihat firman Tuhan. Melihat firman Tuhan. Akan ada hal-hal yang baru yang dimunculkan oleh Tuhan. Ya. Kembali kepada pembacaan kita. Matius pasal 24. Ayat 4 tadi kita ulangi. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi bagi yang menentang, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi manusia itu gampang. Sudah pasti antikris. Tetapi yang mengatakan tentang Yesus adalah Mesias, tetapi mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ini yang repot. Ya. Anda harus mempunyai kepekaan sendiri. Anda harus mengandalkan hubungan pribadimu dengan Tuhan untuk bisa membedakan hubungan yang tidak benar. Ya. Kamu akan mendengar, ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi, berarti tidak bisa dicegah. Mau pemimpin negara semuanya sebulan sekali ketemu, janjian supaya tidak perang, pasti akan perang juga. Ya, pasti perang juga. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Harus terjadi, tetapi kalau bahasa saya, tapi masih lama loh untuk sampai kedatangan Yesus lagi. Ya. Itu harus terjadi, tapi jangan gelisah. Berarti kalau kita perhatikan, bagi yang mengetahui kebenaran ini, kalau Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu gelisah. Berarti Yesus akan melindungi kita. Ya, ada tersirat di sana dari kalimat ini. Jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Berarti ada tersirat. Yesus beserta kita. Yesus akan melindungi kita. Tetapi bisa bayangkan kalau kita tidak mempunyai firman yang benar seperti ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan melindungi kita, dan setiap hari kita mendengar perang, perang, perang. Ya. Oh, masih di Ukraina, ya masih jauh, mendekat, ya ke Samudra Hindia, tuh mendekat. Ya kan, antara Cina dan Amerika. Ya. Mulai mendekat. Bisa bayangkan kalau ini nanti ketika kita sudah mendengar misalnya pulau-pulau terluar di Indonesia diakui negara lain. Berarti kan sudah sangat dekat untuk berperang. Ya. Nah, kita akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Kalau kita mendengar kabar tentang perang, masih walaupun agak sudah berpikir, kan mendengar kabar. Kalau sudah mendengar deru perang, ya. Kalau sudah kita tiap hari dilewati aja pesawat tempur di atas kepala kita, kan sudah mulai mikir kan. Nah, dan Anda bisa bayangkan pada akhirnya, bahwa semua yang kita miliki di dunia tidak bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Loh, kalau sudah perang, mau kaya mau miskin, kena bom, kena nuklir, sama-sama mati. Ya kan? Mau kaya mau miskin, kalau sudah tank itu sudah mau lewat, tetap larinya bareng pasti. Ya, nggak mungkin kita menang. Allah, saya kaya, pasti tank itu eman untuk menghancurkan rumah saya yang megah. Tidak mungkin.
justru ini dijadikan percobaan yang enak. Ya. Iya kan, kalau gubuk untuk apa Teng ngelewati. Ya. Bikin sayang goresnya, tidak sesuai sama goresnya. Ya. Tapi kalau, ini sip ini berapa kali jendaran ini ya kan, hancurnya kan. Artinya bahwa di akhir zaman, ingat hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jangan gelisah, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Nah kemudian, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah perangnya semakin dekat, ya. Karena bahasa aslinya ini adalah etnis melawan etnis. Ya. Berarti kalau di Madura aja ada yang pribumi orang Madura, kalau ada di Madura ada orang Batak misalnya. Di Madura ada orang Chinese. Ini berbagai etnis, ini akan perang. Itu yang akan terjadi. Orang Kristen bersyukur direkatkan oleh kasih Kristus. Tetapi tetap akan kena dampak di sini. Mau ada kerukunan umat antar beragama pun, ya, orang itu tidak disebutkan di sini. Tidak ada. Di sini etnis antar etnis. Suku antar suku. Ya. Kemudian itu sudah dikategorikan perang. Akan ada kelaparan. Akan ada kelaparan. Ada kelaparan. Berarti ekonomi akan hancur. Ya, ekonomi akan hancur. Dan kalau sudah ekonomi hancur, percayalah bahkan orang-orang kaya pun akan susah. Karena kalau yang miskin pada beri mati. Iya kan? Kalau yang kaya kan seharusnya tidak mati dengan kekayaannya, tetapi kekayaannya sudah tidak bisa berbicara di akhir zaman. Bahwa akan ada kelaparan. Ketika zaman Yusuf di Mesir, kelaparan 7 tahun. Ya. Ada catatan sejarah, ada catatan. Bahwa ada seorang perempuan kaya yang ini ketemu bahwa sudah menjadi tengkorak, tetapi ada tulisan dari perempuan itu. Bahwa sebenarnya dia datang ke Mesir membawa kekayaannya untuk membeli gandum untuk bertahan hidup. Tetapi oleh Yusuf ditolak. Karena Yusuf harus memperhatikan mana yang benar-benar perlu pertolongan. Ya. Kalau semuanya dikasih tidak akan cukup 7 tahun. Sehingga itu diseleksi. Anda bisa bayangkan wanita kaya membawa kekayaannya hanya untuk membeli gandum bertahan hidup. Dan kekayaannya tidak bisa membeli gandum. Akhirnya wanita ini meninggal. Ini tercatat ada penemuan sejarah seperti itu. Ya. Itu di zaman Yusuf, apalagi di zaman kita. Bahkan kitab Wahyu mengatakan bahwa yang tidak mempunyai tanda binatang itu tidak akan bisa berjual beli. Ya kan? Berarti selain kelaparan yang terjadi karena alam, karena perang, otomatis ketika perang di banyak negara, cuaca akan berubah juga, akan terpengaruh. Panen akan terpengaruh. Ya. Selain itu juga antikris yang berkuasa akan membatasi akan pembelian demi pembelian. Anda bisa lihat sekarang percobaan-percobaan kan. Nanti yang beli pertalite kan ada pembagian-pembagian. Ini kan percobaan, latihan untuk masuk ke zaman antikris. Ya, latihan. Tetapi hanya orang bodoh yang tidak
bisa melihat dan memperhatikan ini gejala-gejalanya yang terjadi nanti akan mengarah ke sini. Orang yang tidak pernah memperhatikan itu hanya hidup untuk zaman sekarang pada waktu kini. Orang itu celaka. Oleh karena itu kita butuh mempersiapkan iman kita. Bahwa kalau Allah mampu membuat mujizat, menolong umatnya di masa lalu, maka di masa sekarang dan masa yang akan datang pun Tuhan tetap mampu dan mau melakukannya. Jangan remehkan kejadian Elia diberi makan roti dan daging oleh seekor burung. Jangan remehkan. Bahwa kalau itu bisa terjadi zaman dulu, maka itu juga tetap Tuhan bisa lakukan di zaman kita. Bahkan di zaman antikris. Akan ada kelaparan. Belum cukup. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Bisa bayangkan perang bisa menghancurkan ekonomi. Gempa bisa menghancurkan ekonomi. Dan gempa bumi. Perhatikan di sini dikatakan bukan hanya gempa bumi di satu tempat atau satu negara. Gempa bumi di berbagai tempat. Anda bisa bayangkan yang terjadi? Dan memang ini yang akan terjadi. Dan ini harus terjadi dikatakan. Harus terjadi. Artinya itu pasti terjadi. Sehingga yang perlu kita persiapkan adalah iman kita. Apakah kita akan mendapat pertolongan pada waktu itu? Ataukah kita akan diangkat Tuhan sebelum itu terjadi? Ataukah kita mati dalam penyiksaan pada waktu itu, tetapi ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan, kita masuk surga. Tetapi kalau ini semua terjadi dan kita tidak mempersiapkan iman kita, maka kita sudah tahu ke depannya pasti kita akan keluar sendiri dengan sendirinya dari iman itu. Kita akan meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi mari kita lihat di sini. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Barulah permulaan. Kata permulaan ini kan masih pemanasan kan? Ya kan? Berarti belum masuk sampai puncaknya. Belum sampai puncaknya aja sudah terjadi banyak penyesatan, terjadi banyak perang, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi di mana-mana. Itu baru permulaan. Berarti kalau puncaknya bisa disimpulkan hancur-hancuran itu aja dah. Ya. Tetapi luar biasanya kitab Yesaya mengatakan ketika bumi semakin kelam, semakin gelap, Alkitab katakan bangkit menjadi teranglah. Tuh. Kitab Roma mengatakan di mana dosa semakin bertambah, maka kasih karunia Tuhan juga akan semakin bertambah. Oleh karena itu pada akhirnya saya hanya bisa mengatakan jangan takut menghadapi itu semua. Yang perlu kita lakukan adalah persiapkan iman kita di dalam ajaran yang sehat. Tadi pagi kita sudah bahas merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan. Ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kitab Wahyu, ini sudah masuk meterai keempat. Ya, yang ini sudah masuk meterai kelima maksud saya tentang penyiksaan.
Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu kalau dihubungkan, Alkitab katakan jangan takut. Bahkan jangan memikirkan apa yang akan kamu jawab nanti. Karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kamu. Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan memimpin kamu berbicara pada waktu itu. Berarti kalau Roh Kudus ini mendatangkan damai sejahtera dan dia itu tidak meninggalkan kita ketika kita ditangkap, maka dalam hal itu pun damai sejahtera Allah akan melingkupi kita. Anda tidak bisa membayangkan kan siksaan yang dialami oleh MKC, bahkan sampai disuruh makan kotoran manusia, tetapi kok bisa bertahan? Itu tidak masuk akal. Kecuali Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Ya. Tidak ada seorang pun dikatakan yang bisa bertahan di dalam penjara di Cina, di Tiongkok. Ketika disiksa dan dicuci otak oleh orang-orang tentara komunis. Tetapi Watchman Nee itu tidak bisa didikte dan tidak bisa dicuci otak. Dan dia tetap bertahan. Sehingga tentara-tentara itu mengatakan, ini bukan manusia. Dan pengarang buku itu mengatakan, ya ini adalah manusia Allah. Bahwa di akhir zaman pun Tuhan tetap akan menyertai kita, menguatkan kita, memberikan hikmat, melindungi kita. Dia mampu mengadakan mujizat. Oleh karena itu kembali tanpa bosan saya mengatakan, mumpung ada waktu, persiapkan iman kita, bangun iman kita. Sayangkan kalau sudah beberapa tahun, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, akhirnya kemudian kita meninggalkan Tuhan. Sayang, kita harus menyelesaikan sampai akhir karena ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang penting itu bertahan, tetapi bagaimana supaya bisa bertahan? Kita harus punya iman yang kuat, iman yang benar juga. Iman yang benar baru kuat. Ya. Kalau tidak benar, tidak akan kuat. Mau bangun gedung yang tinggi misalnya, kalau hitung-hitungannya tidak benar, tidak mungkin kuat kan? Harus benar. Sama dengan ketika iman kita adalah iman yang benar, maka pasti itu bisa menghadapi apapun juga. Itu tidak akan tergoyahkan, itu tidak akan hancur. Tetapi orang yang tidak membangun imannya sejak sekarang, dikatakan ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang yang murtad, perhatikan, Anda perhatikan ya. Orang yang murtad dari iman kekristenan, coba lihat. Mereka semakin jahat, sangat menjijikkan kata-katanya. Anda boleh lihat di YouTube orang-orang yang keluar dari Kristen. Bandingkan dengan ketika menjadi Kristen. Waktu masih Kristen, bandingkan. Ya. Yang cerah sekarang, dulu alisnya 2, sekarang alisnya 1. Ya kan? Sekarang musimnya perempuan itu ya operasi giginya supaya dicabut, supaya kemudian diikat, supaya tidak mencucu. Tetapi ketika orang murtad itu mulutnya mencucu terus. Ya. Lihat, banyak orang akan murtad dan mereka di sini dikatakan akan saling menyerahkan, saling membenci. Sudah ajarannya sudah beda lagi. Saling membenci. Orang yang murtad itu akan menjadi orang yang saling membenci. Berarti banyak orang yang akan dimusuhi. Sedangkan kita kasih
dikuasai oleh kasih. Kita menerima kasih yang tak terbatas dan kita menyalurkan kasih yang tidak terbatas itu. Buku yang pernah saya baca mengatakan begini. Banyak konselor Kristen ketika memberikan konseling suami istri yang bertengkar ada masalah. Kemudian dikatakan jalan satu-satunya atau salah satu jalan adalah perbanyak komunikasi. Ya, kelihatannya benar. Tapi kalau sudah saling benci, mau berkomunikasi ya apa? Ya. Dan hamba Tuhan ini katakan, jalan satu-satunya sama-sama mempelajari dan merenungkan kasih karunia Tuhan. Bahwa ketika kita masih memusuhi Dia, ketika kita berdosa, ketika kita membenci Dia, Dia rela mati bagi kita. Dia tidak menghukum kita. Dia tidak menuntut keadilan bagi kita. Dia mati. Kalau kita bisa melihat kasih karunia yang ditunjukkan ini dan menerapkannya dalam rumah tangga kita, dikatakan semuanya beres. Sudah jemaat. Ini sangat luar biasa. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bahwa saya beri tanda kutip, Allah tidak adil kalau Dia menghancurkan dan menghukum dunia. Tetapi Injil kerajaan ini belum diberitakan ke seluruh dunia. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia dan semua orang akan menerima penghukuman Allah karena mereka menolak Injil ini. Karena mereka menolak kasih Allah. Karena mereka menolak karya Tuhan di atas kayu salib. Bukan karena mereka berdosa, tetapi karena mereka menolak karya Tuhan. Perhatikan di sini. Oleh karena itu saya tekankan kembali, kita pasti diselamatkan, pasti. Kenapa? Karena Allah Bapa melihat Yesus di dalam kita. Allah Bapa bukan melihat dan memperhatikan dan menilai dan menghakimi berdasarkan apa yang kita buat. Bukan. Allah Bapa menghakimi karena Dia melihat Yesus di dalam kita. Berdasarkan apa yang Dia lihat di dalam kita. Dan Allah Bapa melihat Yesus selalu benar. Itulah dasar dari iman kita. Bahwa bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan karya Kristus di dalam kita. Ini beda dengan semua agama. Semua agama menekankan apa yang kita perbuat itu yang menentukan. Tetapi kita menekankan tentang karya Yesus di atas kayu salib yang akan menyelamatkan kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ingat di akhir zaman. Alkitab katakan di dalam kitab Yoel. Pada akhir zaman, di hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Dan sekarang di sini, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan. Injil, kalau kita berbicara kerajaan, ada satu kata yang tidak akan mungkin dipisahkan dari kerajaan, yaitu kuasa. Bahwa Injil yang mendemonstrasikan kuasa, ini yang akan diberitakan di akhir zaman. Injil yang disertai demonstrasi kuasa akan memberikan banyak kesaksian bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Limpah, Maha Kaya. Akan banyak kesaksian ketika Injil diberitakan dengan kuasa. Ada terobosan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelimpahan. Bukankah ini kesaksian? Injil tanpa ada kesaksian
bohong. Itu sebuah cerita. Injil kerajaan di sini yang akan diberitakan. Injil yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat bahwa pada akhirnya bukankah kita yang menentukan apakah kita mau diselamatkan atau tidak. Bahwa Yesus mati untuk semua orang. Bagi yang percaya bahwa Yesus menanggung semua dosa kita. Dan Yesus ketika menanggung dosa kita, itu menerima murka Allah sepenuhnya. Bagi yang percaya bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Dan kita sekarang bangkit bersama Kristus juga. Orang itu diselamatkan. Bagi yang tidak percaya, orang itu akan tetap menerima murka Allah. Jadi Injil diberitakan ke seluruh dunia, yang menentukan mau menerima, mau percaya atau tidak adalah orang yang mendengarkan. Puji Tuhan kalau kita semua bisa menerima Injil kerajaan dan kita semua mau menerimanya sehingga kita diselamatkan dan bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati. Haleluya.